Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa man yudlil wala hadiyalah wala hawla wala quwwata illa billah wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita masih berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mencari ilmu adalah wajib, karena saking wajibnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fardhatun maknanya adalah faidah mubalaghah, yang maknanya adalah sangat-sangat diwajibkan. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita, manusia yang agung, manusia yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan kita di yaumul akhir nanti akan mendapat syafaat daripada syafaat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada ibu-ibu semuanya yang hadir pada hari ini, wabil khusus kepada Ibunda Muhajah Khadijah Syarifuddin, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, dan insyaallah pada satu saat mati dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ilahi la asturir fil
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini masuk di bulan Muharram, bulan yang diistimewakan oleh Allah. Ada 4. Ada yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini disebut sebagai Muharram, artinya bulan yang aslinya di dalam Islam dilarang untuk perang. Jadi tidak boleh pada bulan-bulan itu untuk berperang. Kemudian yang saya bahas adalah keistimewaan bulan Muharram atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Hampir seluruh para nabi, kejadian yang pernah terjadi dari para nabi. Yang pertama adalah fi bayani ibtidai khalqi, menjelaskan yang berkaitan dengan awal manusia, awal makhluk yang diciptakan Allah, atau ruh yang diciptakan Allah adalah ruhnya Muhammad. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada apa isi aras semuanya, yang pertama kali Allah ciptakan ruh Muhammad. Lama khalaqar ruh Muhammad awalan min ruhi jamali. Allah ciptakan ruh dari ruhnya Allah sendiri. Makanya disebut dengan awalan min ruh jamalihi, dari ruhnya jamal Allah. Ini biar paham. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruhnya Muhammad. Dari mana Allah ciptakan ruhnya Muhammad? Min nuri jamalihi, dari nur cahaya Allah. Di dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Sesungguhnya aku ciptakan. Ini dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku ciptakan Muhammad, ruhnya Muhammad, awalan yang pertama. Min nuri wajhi, dari cahayaku, dari nur cahaya Allah. Artinya apa? Ruh seluruh yang ada di bumi ini aslinya adalah dari ruhnya Muhammad. Setelah Allah ciptakan ruh Muhammad, baru Allah ciptakan aras. Setelah Allah ciptakan alas, Allah ciptakan ruh, seluruh ruh. Dari ruh yang akan diberikan kepada Nabi Adam, sampai ruh, sampai anak cucu kita yang sekarang belum wujud, ruhnya sudah ada. Seilla yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu ruh. Makanya yang tahu kiamat hanya Allah. Ini ruh sudah diciptakan awalan, tapi jasad diciptakan akhiran. Menurut sejarah, kapan Allah ciptakan ruh? Tanggal 10 bulan Asyura. Makanya disebut Asyura, asal kata daripada asrun. Asrun artinya 10. Asyura artinya yang ke-10, karena bilangan wahidun, 1, isnani, 2,
dua, salah satu, tiga, arbaatun, empat, khamsatun, lima, sitatun, enam, sabtun, tujuh. Oh, ngapa? Nah, itu hitungan biasa. Ada hitungan tingkat. Dalam bahasa Indonesia namanya hitungan tingkat. Ke satu, kedua, ketiga, keempat. Tingkat satu, tingkat dua, tingkat empat. Ke satu, ranking ke satu, ranking kedua, ranking keempat. Makanya al-wahid ke satu, as-sani kedua, as-salis ketiga, ar-rabi keempat, al-khamis kelima, at-tasi keenam, as-sabi ketujuh, as-samaniyah ke-8, at-tasi ke-9, al-asir ke-10. Peristiwa ruh yang pertama kali ruhnya Muhammad diciptakan pada tanggal 10 bulan Asyura. Ini ruh Muhammad. Makanya nanti ada hadis lain, anna minallah, kata Muhammad, aku adalah dari Allah. Muhammad ruhnya dari Allah, wal mu'minuna minni, sedangkan orang mukmin adalah ruhnya dari diriku, dari Muhammad. Makanya orang sejahat apapun, karena dasar ruhnya dari ruh Allah, ruhnya dari ruh Muhammad, maka orang harapannya itu ingin menjadi orang baik. Saudara, saya tanya, misalkan orang yang banyak dosanya, kalau ditanya, apakah kamu nggak ingin baik? Ingin sih Pak Ustadz. Jawabannya pasti begitu. Ketika saya nanya kepada preman, apakah kamu nggak ingat mati? Ingat sih Pak Ustadz, cuma saya belum bisa. Belum bisa. Apa dasarnya? Ruh. Ruh yang suci. Ada kata dasar suci. Ingin kembali kepada yang baik. Orang mau korupsi, Bu. Itu aja hatinya sudah kesana kemari. Boleh apa enggak? Haram apa enggak? Haram apa enggak? Haram apa enggak? Loh, itu begitu. Itu tandanya bahwa ruh itu suci. Cuma tinggal kemana? Contoh, mau berangkat ngaji, berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak. Banyak berangkatnya, banyak enggaknya. Loh, kalau banyak enggaknya terbawa oleh setan. Tapi kalau yang berangkat berarti terdapat ruhnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam ruh min ruhillah, min ruhi jamalihi, min ruhi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan harus kalah. Kita harus tahu ilmunya dan harus bisa mengalahkan setan. Karena ruh aslinya adalah minallah, min Muhammad wal mu'minuna. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin minni, dariku ruhnya itu. Wallahu a'lam, masalah ruh nggak bisa dibahas terusannya. Jadi yang pertama, ruhnya Muhammad diciptakan pada tanggal 10 bulan Asyura. Kemudian yang kedua, ruhnya Nabi Adam. Nih Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah ketika di sorga. Allah sudah ciptakan sorga. Awalnya tadi kan Allah ciptakan ruh. Setelah itu berhenti 40.000 tahun. 40.000 tahun. Baru Allah ciptakan aras. Setelah itu baru Allah ciptakan ruh. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini ila yaumil qiyamah. Paham, Bu? Paham? Paham. Sorga sudah ada dari dulu. Ketika Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, ainal jannah, di mana sorga? Sorga letaknya fi sama'is sabi'ah,
pada langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada aras. Itu yang awal diciptakan oleh Allah. Ketika aras, disitulah ada Allah. Di bawahnya di situ ada surga. Kemudian neraka di mana? Ketika ditanya jahanam di mana? Fi ardis sabi'ah, pada bumi yang ketujuh. Bumi lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, sampai lapis yang ketujuh di bawahnya namanya sijil. Makanya summa rodadnahu asfalasa filin. Manusia akan ditaruhkan pada tempat yang rendah, yang tadinya dari ruh Allah. Kalau memang dia berbuat jahat ketika di dunia, akan masuk di dalam neraka sijil. Naudzubillah min. Kita tinggal pilih sekarang. Kita mau kembali ke sijil, apa kembali kepada surga yang aslinya dari surga. Ruh aslinya adalah dari alam sana. Nih, Nabi Adam diciptakan, ruhnya sudah duluan diciptakan oleh Allah. Tapi jasadnya baru diciptakan oleh Allah ketika Allah sudah ciptakan surga. Kun fayakun, ngambil syariatnya, sejarahnya itu ngambil tanah. Berarti bumi sudah ada. Ngambil tanah, kemudian kata Allah, idza aradallah. Ya, idza aradallah, apabila Allah mengenai kun fayakun, maka jadilah jadi. Apa yang dikehendaki oleh Adam jadi Adam. Tapi ruh belum ada. Nih masalahnya. Sudah wujud Nabi Adam, ruh belum ada. Lalu Allah nyuruh ngambil ruh yang dari alam lahut. Ruhnya sekarang ada di alam lahut. Termasuk ruh anak cucu kita yang sekarang belum ada. Sudah ada di sana. Ruh yang bakal dimasukkan kepada jasadnya Adam, ambil. Ketika diambil sama Allah, masukkan sama Allah. Ya ruh, masuklah kepada jasadnya Adam. Disuruh sama Allah. Amarallah, Allah yang menyuruh ruh untuk masuk kepada jasadnya Adam. Terus ruh nggak mau. Pertama kali ruh untuk masuk kepada jasadnya Adam tidak mau. Nggak mau. Ya Allah, sampai 3 kali. Ini luar biasa, ruh untuk masuk ke jasad aslinya nggak mau. Padahal jasadnya Nabi Adam, Bu, ruh nggak mau. Ya ruh, masuk kepada jasadnya Adam. Ya Allah, saya nggak mau. Sampai Allah nyuruh 3 kali. Wahai ruh, kata Allah, kalau kamu mau masuk di jasadnya Nabi Adam dengan ikhlas dan ridho, maka nanti kamu keluarnya juga akan mudah. Tapi kalau kamu sekarang mau masuk ke jasadnya Nabi Adam nggak mau, berarti nanti kamu keluarnya juga akan susah. Akhirnya ruh pelan-pelan masuk. Nah, ruh pelan-pelan masuk. Lewat mana? Lewat ubun-ubun. Nah, ini masuknya ruh lewat ubun-ubun. Ubun-ubun masuk, kemudian sampai getaran. Ini sudah ada ruhnya. Masuk ke mata. Maka matanya Nabi Adam melek. Tahu melek, Bu? Coba melek. Melek kenapa? Jangan serius amat biar paham. Seketika ruh sudah, tadinya matanya Nabi Adam masih merem. Begitu sudah masuk kepada mata, matanya melek. Coba melek, Bu. Melek. Melek. Jangan coba itu belakang. Oh, berarti ruhnya sudah masuk. Begitu masuk, turun lagi itu ruh. Turun sampai ke mulut. Begitu sudah sampai mulut, Nabi Adam belum disuruh oleh Allah. Dia sudah mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Hebat kan? Coba bayi ibu dulu gitu lahir baca apa? Nabi Adam
sampai ke mulut, baca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ruh semakin turun sampai ujung jari, tangan, terus mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini kehebatan. Ketika ruh sudah sampai ujung situ, turun sampai ke ujung kaki bagian jari-jari, maka Nabi Adam langsung sujud di hadapan Allah. Ketika sujud selesai, kemudian Nabi Adam duduk kembali seperti duduknya kita sholat iftiros itu, mengucapkan assalamualaikum sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Itu proses menjadi sejarah yang jelas. Siapa yang pertama kali sholat? Nabi Adam alaihi wassalam. Yang pertama kali dibaca alhamdulillahirabbil alamin, takbiratul ihram, kemudian ruku, setelah ruku sujud, setelah sujud sampai uluk salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu dilakukan oleh Nabi Adam. Setelah itu berarti jadilah Adam. Maka syukur kepada Allah. Allah ciptakan Nabi Adam. Kapan peristiwa itu? Tanggal 10 bulan Asyura. Jadi diciptakannya tanggal 10 bulan Asyura. Kemudian karena Allah sayang kepada Nabi Adam, kamu sudahlah di sini saja di surga, apa aja ada. Mau makan, mau minum, kenikmatan apa aja yang kamu mau. Satu saat Nabi Adam nggak mau, nggak mau. Orang di surga bengong sendiri, bingung dia. Lah itu kisahnya kan ada burung di atas. Burung-burung di surga itu banyak. Ada laki perempuan. Itu lagi pada berjumbu ceritanya, Bu. Nah, maka dia matur sama Allah, ya Allah, itu burung tanya laki perempuan pada berjumbu. Kok saya sendiri ya Allah? Itu awalnya, Bu. Oh, kamu kepengen kayak burung yang pada berjumbu itu, laki dan perempuan. Akhirnya Allah ciptakan Hawa. Ya sudah, kamu supaya ada temennya di surga sendiri juga nggak betah, Bu. Bu, kamu di surga sendiri betah nggak? Di kuburan betah nggak? Nabi Adam nggak betah ceritanya di surga sendiri. Akhirnya ciptakanlah Hawa. Hawa diciptakan minatil'i, dari tulang iga sebelah kiri maka bengkok. Makanya sifatnya ibu itu bengkok. Nggak ada ibu yang lurus. Maka setelah siapa yang bisa meluruskan, nanti kalau sudah punya suami, itulah yang bisa meluruskan istrinya. Paham, Bu? Makanya sepinter apapun kalau belum punya suami, si perempuan itu pasti gelisah. Seperti Nabi Adam, sudah di surga masih gelisah. Makanya ibu-ibu yang anaknya sudah punya mantu, alhamdulillah, tinggal nunggu punya kalau belum punya gimana? Gelisah lagi, Bu. Masya Allah. Nah, ini karena Nabi Adam sudah ada istrinya dengan Siti Hawa, ngomong lagi Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi sajarah. Silahkan kamu mau makan apa saja, silahkan kamu mau minum apa saja, tolong hanya satu pohon ini jangan kau dekati. Allah nyuruh jangan kau dekati. Wala taqraba hadhihi sajarata wa takuna minadh dhalimin.
Wala taqraba, janganlah kamu mendekati ini. Janganlah kamu mendekati pohon ini. Wa takuna minadz zalimin. Nanti kamu termasuk orang yang zalim. Dasar manusia. Begitu sudah dilarang, malah dilanggar. Ada nggak, Bu? Biasanya yang dilarang malah yang dilanggar, betul? Inilah sifatnya manusia. Tinggal kembali, ingat ruh kita dari Muhammad. Ingat, ruh kita jelek-jelek ini masih dari ruhnya Muhammad, masih dari Allah. Kindal menangkan ruh Muhammad, apa kembali kepada setan, apa kembali kepada iblis. Ya, ini kita harus menang. Kuatkan ruh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti hati ingin baik. Iya nggak, Bu? Ibu yang banyak dosanya, kepingin baik enggak? Ibu yang tukang ngerumpi, kepingin robah enggak? Kepingin enggak? Kepingin enggak? Tapi besok pagi ngerumpi lagi. Ini kisahku. Akhirnya dia melanggar. Ketika melanggar, nih, padahal cuma nicipi doang. Nicipi. Iblis pinter tuh, manis itu. Makanya Allah melarang karena manis. Yang lain mah nggak ada. Wah, apa iya sih? Yang kegoda duluan perempuan apa laki? Oh, perempuan. Ya, ibu juga begitu kan? Sama suaminya jalan-jalan ke mall misalkan, ada tas baru itu kan? Nah, ngomong sama bapaknya, ini ada tas Pak, beli lagi ya. Itu kemarin juga baru beli. Ya itu beda. Tuh. Kerudung juga lebih dari 20, betul nggak, Bu? Betul nggak? Tuh. Itu gampang tergodanya. Makanya yang tergoda duluan adalah Siti Hawa. Setelah Hawa baru ada, akhirnya dijatuhkan ke bumi. Tempatnya ada di Jeddah. Ada riwayat di Jeddah, ada riwayat di India. Kemudian dicari di Jeddah, yang satu di India. Kemudian Allah temukan tobat berapa tahun? 200 tahun Nabi Adam. Nabi Adam tobatnya 200 tahun. Itu tobatnya 200 tahun. Ibu dosa berkali-kali, tobatnya berapa tahun? Ini cuma melanggar satu, tobatnya 200. Ibu melanggar berapa kali, Bu? Nih, bayangin, Bu. Kita nggak kebayang, Bu, tobatnya Nabi Adam 200 tahun. Baru Allah memberikan tobat pada tanggal 10 bulan Asyura. Jadi diciptakan tanggal 10 bulan Asyura, dia tobat kepada Allah diterima pada tanggal 10 bulan Asyura. Peristiwa yang lain, Nabi Musa, Bu, kisahnya. Dia menauhidkan kepada yang namanya Fir'aun, Raja Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja, seorang penguasa. Penguasa tapi yang zalim, itu Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berusaha untuk menauhidkan. Dan Fir'aun itu mengajak rakyatnya, karena dia raja, rakyatnya menginginkan, saya bukan hanya raja, tapi saya adalah Tuhan di antara Tuhan kalian. Makanya sampai mengatakan, Anna Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menauhidkan kepada si Raja Fir'aun itu. Ketika datang menyelesaikan masalah, ilahukum ilahu wahid, wahai Fir'aun, sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu.
Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menjadi Tuhan kecuali hanya Allah. La ilaha Muhammadur waktu itu belum Muhammadan karena masih Nabi Musa, bahwa yang ada hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Nabi Musa, Nabi Allah. Waktu itu wa anna Musa nabiyullah, dan sesungguhnya Musa adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya adu politik. Nabi Musa mengajak Tuhannya kepada Allah, sementara Fir'aun mengajak bahwa yang jadi Tuhan bukan Allah, yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Wah, kalau begini ngajak perang, akhirnya pertempuran lah. Nah, begitu pertempuran, mengutuslah namanya raja, mengutuslah para pasukan perang. Wahai kaumku, prajuritku, sekarang cari yang namanya Musa, bunuh dia, nyuruh bunuh. Sampai akhirnya dikejar-kejar dengan kelompok daripada Nabi Musa cuma 600 orang, itu yang beriman kepada Nabi Musa. Terus dari kelompok si Fir'aun, prajuritnya disenjatai pakai kuda 100.000 kuda, bukan 100 kuda, 100.000 kuda yang merah kehitam-hitaman. Kalau saya nilai keuangan, ternyata kuda harganya, Bu Haji, kalau harga mobil kan ada di Google ya, saya juga nyari itu tadi. Ternyata harga kuda itu yang hitam itu harganya ada yang 400 juta, sama dengan mobil. Ada yang 600 juta. Kuda yang dipakai oleh Fir'aun adalah 100.000 kuda untuk mengejar yang namanya Fir'aun, yang namanya Musa dan kelompok-kelompok pengikut orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dan pengikutnya Nabi Musa sudah sampai jumlahnya 1.600. Itu pengikutnya. Dikejar, lari si Nabi Musa itu. Lari dengan bala tentaranya. Tapi di depan, tahu-tahu mentok ada laut. Allah nyuruh. Dia Nabi Musa punya tongkat. Ya, punya tongkat, kemudian kata Allah, pukulkan tongkatnya ke laut itu. Laut Merah, akhirnya dipukul. Jadilah jalan Bu, seperti ini, kayak jalan aspal. Larilah masuk Nabi Musa dengan 600 orang itu pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa. Setelah sudah masuk jauh, menengok ke belakang Raja Fir'aun dan kaumnya yang 100.000 kuda, pasukan 100.000 kuda yang mengejar kepada Nabi Musa, dan 1.500 dan 1.600 orang pasukan daripada Fir'aun sudah masuk semua. Allah nyuruh kembali, wahai Musa, pukulkan lagi kepada jalan yang tadi. Ketika dipukulkan, tenggelamlah mereka. Tenggelam, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Yauma Asyura, pada tanggal 10 bulan Asyura. Ini keistimewaan. Ada satu lagi, Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya nggak ada yang beriman, susah. Ribuan tahun dia hidup, sampai dia disuruh sama Allah, wahai Nuh, kamu ngajak orang susah amat sih, suruh beriman pada nggak mau beriman. Udah begini, ya Allah, ini mah harus ada azab darimu ya Allah. Akhirnya Allah nyuruh bikin perahu. Perahunya Bu, panjangnya itu
1200 hasta. Itu kalau saya hitung sama dengan 540 meter. Mungkin dari sini kemana ini? 500 meter. 540 meter panjangnya. Itu perahu dibikin sendiri oleh Nabi Nuh. Lebarnya 270 meter. Luas 270 meter. Ada lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3. Rupa-rupanya pesawat sekarang niru kapalnya Nabi Nuh, Bu Haji. Itu ada. Itu katanya sudah 3 itu. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 untuk hewan-hewan, dimasukin semua hewan. Ada kucing, ada anjing, semua itu. Ya, ada burung, macam-macam. Pokoknya semua hewan di lantai yang bawah. Lantai yang kedua isinya manusia yang beriman, jumlahnya hanya 80 orang. Hanya 80. Itu yang beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian lantai yang ke atas disuruh sama Allah. Ya Allah, yang atas buat apa? Masukkan burung-burungnya. Maka yang kerja bakti adalah 80 orang. Jadi sudah sejarah, Bu. Kalau ada muludan, ada rajaban, ada panitia itu suruh bantu sana, bantu sini, bantu sana, bantu sini. Itu yang 80 orang itu membantu Nabi Nuh untuk memasukkan hewan, untuk memasukkan burung, cari burung kamu. Nah, ya repot kalau pengurus majelis taklim nggak punya pembantu, juga repot. Makanya Nabi Nuh juga punya Nabi Nuh itu yang suruh ini, suruh ini, suruh ini. Itulah perbuatan jasa Nabi Nuh, yang beriman hanya 80 orang. Semuanya musnah. Berapa bulan? Tanggal 10 bulan Rajab mulai hujan sampai diardaknya tanggal 10 bulan Muharram, dia baru sampai sekitar 6 bulan atau 5 bulan. Itu dalam sejarahnya. Itu baru. Makanya manusia semuanya beriman kepada Allah pada saat itu. Yang kafir, yang tidak beriman sudah meninggal semua, sudah mati semua. Hewan juga baru semua. Terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW sampai bersabda, sebaik afdolus siyam ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram. Allah menyuruhkan, Rasulullah menyuruhkan untuk puasa pada tanggal Tasu'a. Tasu'a itu besok. Tasu'a berarti tanggal yang ke-9-nya. Ya, kemudian yang kedua adalah tanggal Asyura, ya, yaitu tanggal 10. Terus yang ketiga adalah tanggal 11. Ketika itu Rasulullah menjalankan yang 10. Ya, Rasulullah menjalankan yang 10. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kok Rasulullah menjalankan 10 berarti sama dengan orang Yahudi? Kemudian Rasulullah ngomong lagi, sumu qoblahu au ba'dahu. Ya sudah, kamu puasa sebelumnya atau sesudahnya. Terus Nabi Muhammad belum pernah menjalankan yang 9. Tapi Nabi Muhammad sudah berjanji, wa inna amul mukbil fa in kana amul mukbil kana yasumu. Seandainya saya tahun depan masih hidup, maka saya akan puasa Tasu'a. Tapi kebetulan Nabi Muhammad tahun depannya sudah meninggal, jadi nggak kebagian. Maka sunnah hamiyah tanggal 9-nya, karena itu sudah disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanggal 10 boleh, tanggal 9 sama tanggal 10 boleh, atau yang baiknya tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau nggak bisa tanggal 11-nya sama tanggal 10-nya, supaya jangan nyamain orang Yahudi. Ini mudah-mudahan ketika lagi ditanya apa manfaatnya,
an yaumi asyura yukafirus sanah madiyah, akan menghapus dosa yang 1 tahun. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Ketika itu kita sudah mengetahui sejarahnya. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah manusia, ruhnya dari Allah, ruhnya dari Muhammad, maka kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi halalika wa jalalulik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil aqwal wa taqtilan min jamil hajat wa tudawwiruna biha min jamil syai'at wa tarwana biha indaka la darajat wa tubalil aqsal bayat min jamil kharat bil hayati wa ba'da ulamat innal ladina yubayyunaka kama yubayyinullahu ilaihim wa man nakasa man Allah ajran azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup sekian. Wallahu yahdi al-rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi